Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme berperkara di PT UN. Untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN ada prosedur-prosedur yang harus dijalani, yaitu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN ada prosedur-prosedur yang harus dijalani, yaitu pihak dari penggugat datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN dengan membawa surat gugatan. Apabila dikuasakan, membawa surat kuasa khusus dari penggugat kepada kuasa dengan fotokopi kartu anggota advokat kuasa yang bersangkutan, fotokopi keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, kecuali apabila objek sengketa berupa keputusan fiktif negara atau apabila objek sengketa tidak dikuasai oleh penggugat. Di PT UN, pihak perkara penggugat menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat-surat tersebut. Petugas meja pertama memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa checklist dan menuliskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya pada panitera muda perkara untuk menyatakan berkas telah lengkap atau tidak lengkap. Panitera muda berperkara meneliti berkas. Apabila berkas belum lengkap, panitera muda perkara mengembalikan berkas dengan melampirkan daftar periksa supaya penggugat dapat melengkapi kekurangannya. Apabila sudah lengkap, dikembalikan kepada petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan kepada pihak berperkara disertai dengan suara kuasa untuk membayar SKUM dalam rangkap 3 agar membayar pajak biaya perkara. Pihak berperkara setelah menerima SKUM menuju bank yang ditunjuk untuk mengisi slip penyetoran pajak biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan SKUM seperti nomor urut dan besarnya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank dan menyerahkan slip bank tersebut menyerahkan SKUM kepada pemegang kas. Pemegang kas telah meneliti slip bank, kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama SKUM serta surat gugatan. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja pertama surat gugatan serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar SKUM. Petugas meja kedua mendaftar, mencatat surat gugatan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan yang diambil dari pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Petugas meja pertama menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan yang diberi nomor register kepada pihak berperkara. Pihak berperkara akan dipanggil melalui surat tercatat menghadap ke pengadilan untuk dismissal proses pemeriksaan persiapan persidangan. Proses dismissal setelah peneliti administrasi, ketua melakukan proses dismissal berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilakukan atau tidak. Pemeriksaan dismissal dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua, dan ketua dapat menunjukkan seseorang hakim sebagai reporter dalam prosedur dismissal. Ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismissal apabila dipandang perlu. Ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal
Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh putusan tun yang digugat. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Dalam hal ada petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka kemungkinan ditetapkan dismisal terhadap bagian petitum gugatan tersebut. Penetapan dismisal ditandatangani oleh ketua dan panitera atau wakil panitera. Wakil ketua dapat pula menandatangani penetapan dismisal dalam hal ketua berhalangan. Penetapan ketua pengadilan tentang dismisal proses yang berisi gugatan penggugat tidak diterima atau tidak berdasar diucapkan dalam rapat pemusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan terlebih dahulu memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya. Berdasarkan surat Mari nomor 222/TD Tun Romawi 10 tahun 1993 tanggal 14 Oktober 1993 perihal juklak bahwa agar ketua pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan pasal 62 tersebut kecuali mengenai pasal 62 ayat 1 huruf A. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Pengertian pokok gugatan ialah tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutannya. Penjelasan pasal 62 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan diajukan sebelum waktunya atau telat lewat waktunya terhadap penetapan dismisal dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Proses perlawanan dilakukan secara singkat serta setidak-tidaknya penggugat, pelawan maupun tergugat, terlawan didengar dalam persidangan tersebut. Pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara. Segala sesuatu yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan tersebut diserahkan ke kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan persiapan memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatan dan atau tergugat untuk dimintai keterangan penjelasan tentang keputusan yang digugat. Tidak selalu harus didengar secara terpisah. Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruang musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum, tidak harus di ruang sidang, bahkan dapat pula dilakukan di dalam kamar kerja hakim tanpa toga. Pemeriksaan persiapan dapat pula dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh ketua majelis. Dalam pemeriksaan persiapan sesuai dengan ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran Semang Nomor 2 Tahun 1991 serta Juklak Mari Nomor 52/TD Tun Romawi 3/1992 tanggal 24 Maret 1992. Surat Mari Nomor 223/TD Tun Romawi 10/1993 tanggal 14 bulan 10 tahun 1993 tentang juklak
Surat Mari nomor 224/TD Tun Romawi 10 tahun 1993 tanggal 14 bulan 10 tahun 1993 tentang juklak majelis hakim berwenang untuk wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tun yang bersangkutan demi lengkapnya data diperlukan untuk gugatan itu. Wewenang hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari badan atau pejabat tun, mengingat bahwa penggugat dan badan atau pejabat tun kedudukan tidak sama. Dapat pula melakukan acara mendengarkan keterangan-keterangan pejabat tun lainnya atau mendengarkan keterangan siapa saja yang dipandang perlu untuk hakim serta mengumpulkan surat-suratnya dianggap perlu oleh hakim. Dalam kenyataan keputusan tun yang hendak disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan penggugat. Dalam hal keputusan itu ada padanya, maka untuk kepentingan pembuktian ia harusnya melampirkan pada gugatan yang diajukan. Tetapi apabila penggugat yang tidak memiliki keputusan tun yang bersangkutan tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap putusan yang hendak disengketakan itu. Untuk itu, hakim dapat meminta kepada badan atau pejabat tun yang bersangkutan untuk mengirimkan kepada pengadilan putusan tun yang sedang disengketakan itu. Dengan kata sedapat mungkin tersebut ditampung semua kemungkinan, termasuk apabila tidak ada putusan yang dikeluarkan menurut ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pemeriksaan persiapan terutama dilakukan untuk menerima bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan. Dalam hal adanya tanggapan dari tergugat tidak dapat diartikan sebagai replik dan duplik bahwa untuk itu harus dibuat berita acara pemeriksaan persiapan. Mencabut penetapan Ketua PT UN tentang penundaan pelaksanaan keputusan tun apabila ternyata tidak diperlukan. Dalam tahap pemeriksaan persiapan juga dapat dilakukan pemeriksaan setempat. Majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak selalu harus dilaksanakan lengkap. Cukup oleh salah seorang anggota yang khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan setempat. Penugasan tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan. Kalau gugatan dari penggugat dinilai oleh hakim sudah sempurna, maka tidak perlu diadakan perbaikan gugatan. Majelis hakim juga harus menyarankan kepada penggugat untuk memperbaiki petitum gugatan yang sesuai dengan maksud ketentuan pasal 53 tentang petitum gugatan dalam pasal 93 ayat 7 tentang putusan pengadilan. Maka untuk keseragaman bunyi amar putusan adalah sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan hal keputusan tun yang disengketakan. Persidangan. Dalam pemeriksaan persidangan ada dengan acara biasa dan acara cepat. Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Ketua Majelis Hakim memerintahkan panitera memanggil para pihak untuk pemeriksaan persidangan dengan tercatat jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat. Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat. Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan memberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis. Apabila dipandang perlu, hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa
datang menghadap sendiri ke persidangan sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, hakim perantun dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan. Alat bukti terdiri dari surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim, keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Putusan. Setelah kedua belah pihak menggunakan kesimpulan, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruang tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat. Putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila musyawarah majelis tersebut tidak dapat berhasil, putusan permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir hakim ketua majelis yang menentukan. Putusan pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang terakhir hakim ketua majelis yang menentukan. Putusan pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak. Putusan terbuka untuk diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan atas perintah hakim ketua sidang salinan, putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.